Breaking news. Malam ini, Indonesia dikhianati dari dalam. Mega menangis, mundur, dan membongkar borok timnas voli. Satu kalimatnya membuat PBVSI gemetar. Rapat darurat digelar. Sumpah pemecatan melayang. Ini bukan kekalahan. Ini kehancuran harga diri nasional. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kabar buruk menghantam Indonesia pada malam ini. Sebuah kabar yang datang bukan sekadar sebagai berita olahraga, melainkan sebagai luka kolektif yang terasa hingga ke dada para pecinta merah putih. Terlanjur sakit hati, terlanjur kecewa. Mega, ikon, simbol perlawanan dan tulang punggung tim nasional voli Indonesia, akhirnya mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya, mundur dari timnas. Keputusan itu ia sampaikan sambil menangis dengan suara bergetar dan pernyataan tegas yang langsung membuat jajaran elit PBVSI panik total. Bahkan sumpah untuk memecat pelatih timnas voli Indonesia disebut-sebut terlontar di tengah kekacauan malam ini. Mega mundur dari timnas. Air mata pengkhianatan dan sumpah pemecatan pecah di tengah kepanikan PBVSI. Malam ini, Indonesia tidak hanya kehilangan seorang pemain, Indonesia kehilangan harga diri. Saat lampu-lampu kota mulai meredup dan masyarakat bersiap beristirahat, sebuah kabar menghantam keras, lebih keras dari smash percepat di lapangan. Mega, nama yang selama ini identik dengan daya juang, keteguhan dan keberanian, resmi menyatakan mundur dari tim nasional Indonesia. Tidak ada panggung megah, tidak ada tepuk tangan, tidak ada musik kemenangan. Yang ada hanyalah isak tangis seorang pejuang yang akhirnya tumbang, bukan oleh lawan di seberang net, melainkan oleh orang-orang dari dalam sistemnya sendiri. Mega berbicara malam ini bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah membabi buta. Ia berbicara dengan air mata, dan justru itulah yang membuat pernyataannya jauh lebih mematikan. Sambil menunduk, bahunya bergetar, tangannya gemetar saat memegang mikrofon, matanya merah, tetapi tekadnya dingin. Dengan suara lirih namun tegas, Mega berkata, "Saya sudah terlalu lama diam. Saya kira kalau saya berjuang lebih keras, semua akan berubah." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, seolah sedang menahan sesuatu yang telah lama menumpuk di dadanya. Ternyata, saya salah. Kalimat itu membuat suasana membeku. Keputusan Mega bukan drama sesaat, bukan luapan emosi karena kekalahan, bukan pula upaya mencari simpati publik. Ini adalah ledakan dari luka yang dipendam terlalu lama. Sumber internal menyebut Mega sudah berbulan-bulan merasa tidak didengar, tidak dibela, dan tidak dilindungi. Di saat ia mati-matian di lapangan, ada yang justru bersembunyi di balik status dan jabatan. Di saat Mega menahan sakit dan memaksakan diri bermain demi lambang Garuda di dada, ada pemain lain yang disebut-sebut selalu aman, tetap dimainkan meski tampil memalukan. Kesalahan demi kesalahan dibiarkan, evaluasi tak pernah benar-benar dilakukan. Yang paling menyakitkan, semua itu didiamkan. Dan di titik itulah, Mega merasa perjuangannya dikhianati. Inilah kalimat yang membuat semuanya meledak. Dengan suara bergetar namun sikap tegak, Mega berkata, "Timnas ini terlalu suci untuk dijadikan tempat permainan kotor." Satu kalimat, satu tembakan lurus ke jantung sistem. Ia melanjutkan, "Kalau orang-orang yang mengkhianati perjuangan masih dilindungi, maka saya memilih pergi." Tangisnya pecah, namun keputusannya tidak goyah. Suasana ruangan seketika berubah sunyi. Tak ada yang berani menyela. Tak ada yang berani menatap terlalu lama. Semua tahu ini bukan sekadar pengunduran diri seorang atlet. Ini adalah dakwaan terbuka terhadap sistem. Tak sampai 1 jam setelah pernyataan Mega menyebar dan viral di media sosial, gedung PBVSI disebut berubah seperti ruang perang. Telepon berdering tanpa henti, pejabat dipanggil satu persatu. Rapat darurat digelar di tengah malam. Wajah-wajah tegang menuhi ruangan. Suara tinggi rendah saling bersahutan. Sumber terpercaya menyebut Ketua Umum PBVSI bukan panik biasa. Ini panik tingkat tinggi.
Panik karena tahu, jika Mega benar-benar pergi, maka bukan tidak mungkin seluruh kebusukan yang selama ini tertutup rapat ikut terbongkar. Dalam rapat yang berlangsung panas, emosi meledak-ledak. Ada yang saling menyalahkan, ada yang mencoba menenangkan, ada pula yang mulai mencari kambing hitam. Nama pelatih timnas voli disebut-sebut berkali-kali, tuduhan mengalir deras. Keputusan-keputusan kontroversial kembali dibuka satu persatu. Ini semua karena salah komunikasi, ujar salah satu pejabat mencoba meredam suasana. Namun pernyataan itu justru memicu kemarahan yang lebih besar. Komunikasi apa? Ini pembiaran, bentak peserta rapat lain. Di tengah kekacauan itu, sumpah pun terlontar. Jika Mega benar-benar pergi dan publik tidak bisa diredam, maka pelatih timnas voli akan menjadi tumbal. Pemecatan disebut sebagai opsi paling realistis untuk menyelamatkan citra federasi. Namun apakah itu cukup? Bagi publik, luka yang ditinggalkan Mega terlalu dalam untuk ditambal dengan satu pemecatan. Mega bukan sekadar pemain, ia adalah simbol. Ia adalah representasi dari jutaan anak muda yang percaya bahwa kerja keras, pengorbanan, dan loyalitas masih punya tempat di olahraga Indonesia. Ketika simbol itu runtuh, yang ikut runtuh adalah kepercayaan. Media sosial pun meledak. Nama Mega menjadi trending di berbagai platform. Dukungan mengalir deras. Tagar "Kami Bersama Mega" menggema. Ribuan komentar bernada marah, sedih, dan kecewa membanjiri akun resmi PBVSI. Kalau Mega saja disakiti, apalagi pemain lain, tulis seorang warganet. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal keadilan, tulis yang lain. Banyak yang menilai keputusan Mega justru menunjukkan integritas yang langka. Di saat banyak yang memilih diam demi kenyamanan, Mega memilih pergi demi prinsip. Di balik layar, cerita-cerita lama mulai bermunculan tentang ruang ganti yang tak sehat, tentang keputusan teknis yang syarat kepentingan, tentang pemain-pemain yang merasa tak punya suara. Mega selama ini disebut-sebut sebagai salah satu dari sedikit pemain yang berani bicara, meski akhirnya harus membayar mahal. Seorang mantan official timnas yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mega hanyalah puncak gunung es. Banyak yang tahu, tapi sedikit yang berani buka suara. Mega terlalu jujur untuk sistem seperti ini, ujarnya. Sementara itu, Mega sendiri memilih menghilang dari sorotan setelah pernyataannya. Ia disebut pulang dengan mata sembab dan tubuh lelah. Ponselnya tak henti berdering, namun ia memilih diam. Bagi Mega, keputusan telah diambil. Jalan kembali terasa terlalu mahal untuk dibayar dengan harga diri. Keluarga dan orang-orang terdekatnya disebut mendukung penuh langkah tersebut. Lebih baik pergi dengan kepala tegak daripada bertahan dengan hati hancur, ujar salah satu kerabatnya. Malam ini, Timnas Voli Indonesia berada di persimpangan sejarah. Tanpa Mega, bukan hanya kekuatan di lapangan yang berkurang, jiwa tim ikut tercabik. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah federasi akan benar-benar berbenah atau kembali menutup luka dengan plester palsu? Jika yang dipilih adalah opsi kedua, maka kepergian Mega hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Karena ketika seorang pejuang memilih mundur bukan karena lelah bertanding, melainkan karena muak dikhianati, maka yang perlu diselamatkan bukan dia, melainkan sistem itu sendiri. Indonesia malam ini berduka, bukan karena kalah skor, bukan karena gagal juara, melainkan karena kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan dari air mata Mega, sejarah mencatat satu hal dengan jelas. Pengkhianatan dari dalam selalu lebih menyakitkan daripada serangan dari luar.